Gimana? Sudah bisa dipahami tadi pemaparannya Bapak Ibu? Baik, sekarang istirahat terlebih dahulu ya. Namun di sini saya akan memberikan ice breaking lagi kepada Bapak Ibu. Namun hanya cukup andalkan suara Bapak Ibu untuk dikeluarkan. Siap Bapak Ibu? Mana suaranya belum terdengar? Siap Bapak Ibu? Siap. Siap? Oke, kita fokus ya. Kita akan mengeluarkan suara. Kalau saya mengatakan halo, Bapak Ibu bisa bilang hai. Siap? Jika saya mengatakan hai, Bapak Ibu bisa bilang halo. Oke, kita fokus. Hai. Halo. Hai hai halo. Halo halo hai halo. Ya salah bisa ke depan boleh. Oke, berarti kita fokus ya sekali lagi. Halo. Halo halo hai. Halo hai halo hai halo hai. Alhamdulillah, meskipun ada salah sedikit tapi Bapak Ibu berusaha untuk semangat ya, berusaha untuk mengeluarkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang tadi telah mendengarkan Ibu Putri Zakiyah memaparkan tentang strategi mencegah dan mengatasi kenakalan remaja. Sekarang masuk kepada sesi tanya jawab. Dari Bapak Ibu barangkali ada yang ingin menanyakan. Boleh siapa? Bapak. Mic-nya mungkin ya bisa diberikan ada. Oh iya, mengambil sih. Oh baik. Pedesaan mana? Mana yang di belakang tadi? Boleh ditunjuk sama Ibu? Saya lihat yang pertama tadi ibu yang berkacamata ya. Kerudung yang belakang ya tadi. Ya. Oh yang di belakang itu. Terus yang ibu yang biru sama yang ini yang di depan. Yang belakang beda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Putri, izin bertanya. Misalkan nih saya sebagai orang tua sudah berhubungan baik dengan anak, tapi ada suatu hari di mana anak itu sudah kita nasihati tapi dia tetap tidak mau menurut. Ya akhirnya misalkan saya jadi kurang kontrol ya. Akhirnya tanpa sadar misalkan saya melemparkan barang sebagai ultimatum supaya dia bisa menurut, padahal dalam perasaan saya itu untuk kebaikannya dia. Apakah itu nanti akan berdampak secara fisiologisnya? Meskipun memang tidak saya lakukan terus menerus, itu cuma memang pernah ada kejadian seperti itu fatalnya. Itu gimana ya nanti ke depannya? Perbaikan. Terima kasih Ibu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Baik, langsung saja dijawab oleh Ibu. Sebenarnya kesalahan-kesalahan seperti itu ya, kesalahan sekali, dua kali ya, kita marahi, kita tidak sengaja untuk membentak, hal itu adalah suatu hal yang umum ya, dilakukan oleh mungkin hampir semua orang tua ya. Yang bisa kita lakukan apa ya? Yang bisa kita lakukan adalah mencegah bagaimana hal itu tidak berlarut-larut ya. Saya yakin anak-anak akan memahami atau akan memaklumi jika satu dua mereka mungkin diperlakukan secara tidak menyenangkan. Tapi ketika hal itu terus-menerus berulang, tidak ada tindakan apapun dari kita, artinya kok tidak ada tindakan untuk meminta maaf, tidak ada tindakan untuk menjelaskan, bunda tadi, mama tadi, begini karena begini. Tidak ada penjelasan seperti itu. Dan terjadi berulang-ulang, ini yang harus kita perhatikan. Ya. Karena apa? Karena yang berulang-ulang inilah yang kemudian membentuk kesan dalam pikiran anak kita. Bundaku suka membandingkan, suka membentak, suka marah, suka yang lain yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Ya. Ketika kita hanya terus terbentuk kesan seperti itu di pikiran anak kita, nah inilah yang membuat hubungan anak orang tua menjadi jauh. Tapi tidak masalah ketika kemudian kita sekali, kita dua kali, kita minta maaf kepada anak-anak kita. Terkadang gengsi, seringkali gengsi yang menyelimuti ya, gengsi menguasai gitu ya. Masa
Kan yang salah si anak. Kita membentak karena dia salah. Ya, kita ngalahin nggak apa-apa. Ya. Kita ngalahin karena apa? Karena kita juga salah melakukan membentak. Kita juga salah karena melakukan memukul atau kita membanting barang. Itu tadi kita kan juga salah. Kita nggak usah fokus kesalahannya dia dulu. Ya. Ketika kita kemudian merendahkan hati kita untuk meminta maaf kepada anak-anak kita, anak-anak juga akan berpikir, oh, aku juga ada salahnya. Mereka kita ajari untuk berpikir seperti itu. Ya, insya Allah nggak apa-apa. Kalau kita namanya juga manusia, kita kelepasan sekali, 2 kali membentak anak, kemudian membuat mereka sedih, berkonfrontasi, saling berdebat ya, berargumen dengan anak-anak, itu insya Allah hal yang wajar. Tapi cara kita menyelesaikan masalah itu menjadi sebuah pembelajaran bagi anak-anak kita juga. Apakah selanjutnya kita akan terus membangun hubungan yang baik? Apakah selanjutnya kita akan terus membentuk kesan yang baik di pikiran anak-anak? Itu yang akan diingat oleh anak-anak kita. Ya, bukan hanya saat ini, tapi itu jangka depan juga ketika mereka sudah dewasa. Karena hubungan anak orang tua ketika sudah dewasa, mau tidak mau memang sudah dibentuk ketika mereka anak-anak dan ketika mereka remaja. Begitu ya Bunda. Gimana, ada tanggapan? Sudah, ya, terima kasih. Baik, sudah cukup mungkin Ibu jawabannya? Sudah. Alhamdulillah, baik. Dilanjutkan kepada yang pertanyaan kedua. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan Bu Tri Zakia. Saya Eva, belum menikah tapi sudah diamanahi di asrama menghadapi anak SMA, SMP, di mana mereka di usia remaja ya. Bu, izin bertanya, bagaimana menumbuhkan self love meskipun mohon maaf ada dari tema yang pertanyaannya, bagaimana sih menumbuhkan self love pada anak-anak remaja? Karena yang yang saya baca itu sebenarnya pada masa-masa menopause di usia 20 sampai 30 ada di masa fase remaja menuju dewasa, rasa tidak percaya diri, rasa kayak insecure yang banyak gitu. Tapi yang saya hadapi anak-anak sekarang remaja ada yang kurang dari 20 sudah menghadapi itu gitu. Rasa minder ketika anak-anak yang baik bisa dan tidak bisa gitu. Nah, bagaimana itu cara menumbuhkan semua pada anak remaja itu? Apakah memang ada pola asuh orang tua yang kurang baik atau seperti apa hingga mereka itu kebanyakan rasa tidak percaya dirinya dan rasa minder itu gitu. Terima kasih. Sebenarnya self love atau kemampuan untuk mencintai diri sendiri itu sangat besar dipengaruhi oleh lingkungan. Ya. Biasanya ini dari kecil, dari mereka sejak kecil, karena itulah keluarga itu sangat berperan besar untuk menumbuhkan kecintaan terhadap diri sendiri dalam porsinya, ya, bukan yang sampai narsistik, bukan. Sehingga ketika mereka sudah dewasa, remaja dulu, ketika mereka sudah remaja, mereka sebenarnya melanjutkan apa yang ada sejak kecil. Ya, bagaimana caranya agar anak memiliki kecintaan terhadap dirinya sesuai dengan porsinya? Ini sangat penting ya, Bunda semuanya, karena self love itu akan membuat mereka percaya diri. Kunci dari prestasi-prestasi itu adalah mereka tuh percaya bahwa mereka itu bisa. Ya. Ketika mereka percaya bahwa mereka itu bisa, mereka akan berusaha. Ya. Jadi kesuksesan seorang anak diawali dari kecintaan mereka terhadap dirinya sendiri. Bagaimana cara menanamkan itu tadi? Ketika mereka sudah bisa diajak komunikasi, ya, usahakan kita terus menanamkan bahwa jangan sampai anak-anak ini merasa rendah. Artinya kita kecilkan harapannya. Ya, biasanya kan kalau anak-anak itu mereka harapannya itu besar gitu ya. Tapi respon kita sebagai orang dewasa seringkali yang mengecilkan. Itu jangan sampai. Ya. Ketika mereka remaja, mereka meneruskan apa yang ada di sejak kecil itu tadi. Lalu gimana kalau mereka memiliki kecenderungan kecintaan terhadap diri sendiri yang rendah? Ya, kita bangun tadi. Ya, nggak ada salahnya. Nggak ada batas waktu tertentu kok sudah telat, itu nggak ada. Ya. Tetap bisa kita bangun dengan cara apa? Dengan cara kita
memberikan sudut-sudut pandang seperti apa-apa kelebihannya, seperti apa-apa yang bisa dia syukuri dalam dirinya. Ya. Kita tanamkan juga bahwa kekurangan itu pasti ada dalam diri kita, ketakutan, kekhawatiran itu pasti ada, ya. Tapi kalau kita fokus di situ, ya, kita fokus terhadap kelemahan kita akan tidak bisa melihat kelebihan dari diri kita. Ya, anak-anak harus tahu ini, gitu ya. Caranya gimana ngasih tahu? Ya terus dengan interaksi ngobrol, tidak bisa dengan cara yang lain, karena mereka sekali dua kali pasti dianggap angin berlalu, ya. Apalagi kalau pendamping-pendamping yang sering mengobrol secara intens itu besar sekali pengaruhnya. Kalau pendampingnya istilahnya sekarang positive vibes gitu ya, anak-anak juga akan cenderung memiliki vibes yang positif itu tadi, gitu ya. Pengaruh dari orang lain untuk membentuk menjadi yang lebih positif, ya, untuk mencintai dirinya sendiri. Selain itu, anak terkadang sejak kecil hal yang buruk dan seringkali dinormalisasi adalah dibandingkan. Nah, ini sangat mengecilkan anak-anak, ya. Dulu, ya, orang-orang tua zaman dulu itu tidak bisa disalahkan karena mereka memang belum ada pengetahuan, ya, kalau apa ya, saya waktu kecil sering dibanding-bandingkan oleh ibu saya gara-gara saya tidak mencuci piring. Ya, hal-hal seperti itu mungkin normal gitu ya, tapi bagi anak-anak itu bisa menjadi luka hati, bisa menjadi sesuatu yang membuat mereka tidak mencintai dirinya sendiri, membenci dirinya mereka sendiri, ya. Ketika mereka kemudian sudah beranjak dewasa, ya, kita meminta pada mereka untuk berhenti membandingkan diri mereka dengan orang lain. Ketika mereka membandingkan dengan orang lain, pasti yang dibandingkan itu hal kelebihan orang lain, ya. Yang dilihat adalah positifnya orang lain. Padahal orang lain juga punya kelemahan, juga punya kekurangan. Itu yang harus sering-sering kita tanamkan kepada mereka. Begitu ya, Ustazah. Ya, ada tanggapan? Tidak, sudah. Terima kasih. Alhamdulillah, kalau sudah cukup, dilanjut ke penanya ketiga. Mangga Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini Bu Putri yang tentang menangani kenakalan remaja. Salah satu mungkin saya pernah mengalami namanya bullying. Sekarang bullying lagi marak, ya. Terus bullying itu sebenarnya yang dirasakan tidak hanya secara fisik, Betul tidak sekali. hanya fisik saja. Iya, betul sekali. Bullying itu juga ada non fisik. Ya. Contohnya saya dulu waktu SMP saya selama 2 tahun ada bullying teman sekolah saya. Mohon maaf ya, mungkin karena fisik saya kurang cantik gitu. Jadi kalau mau pulang sekolah itu saya sama teman-teman gitu, kalau saya suruh keluar dulu, saya dilarang keluar kelas. Ada 4 laki-laki di kelas, jadi kalau mau pulang kita nanti hidung saya kurang mancung. Ya Allah. Ya, jadi itu bahan bullying teman-teman saya di kelas. Jadi kalau mau keluar kelas saya suka ganti. Kalau bahasa Sunda mungkin bahasa Sunda ya. Hidung kutil itu kan kutil. Kutil itu apa? Saya dulu gitu. Jadi kalau saya bilang hidung salah, keluar dari kelas. Kalau bilang kutil juga sama, nggak boleh keluar kelas. Nah, kejadian itu kan saya dulu SMP, saya udah tua ibu ya. Saya dulu SMP tahun 88. Sampai hari ini pun saya masih merasakan sakitnya itu. Nah, yang saya tanyakan bagaimana cara menangani perasaan seperti itu. Karena kebetulan pekerjaan saya ada di sekolah, banyak sekali anak-anak kalau biasanya kalau bercanda dia di kelas itu. Kayak dia singgut gitu, kayak dia sepedek gitu. Jadi bagaimana cara menangani perasaan anak yang kena bullying tidak secara fisik. Karena kalau anak yang mentalnya kurang, dia tidak mau sekolah, sampai yang keluar dari sekolah. Nah, bagaimana cara saya sebagai pengajar itu, bagaimana caranya untuk menangani perasaan anak yang mengalami kejadian bullying tapi tidak secara fisik. Mungkin itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya bukan hanya ibu saja yang mengalami bullying. Ya. Saya dulu waktu SMP juga dibully, Bu. Ya. Dulu saya lemah sekali pelajaran matematika. Ya.
saya bukan dibully oleh teman-teman saya, tapi saya dibully oleh guru saya. Sampai sekarang saya masih ingat dengan jelas intonasinya, kalimatnya, menyakitkannya seperti apa. Itu masih ingat sekali. Ya. Hal-hal seperti itu memang sesuatu yang nggak bisa memang sangat berkesan, kesan negatif. Ya. Yang menjadi masalah adalah apakah kesan itu kemudian memberikan dampak ya bagi mental, bagi fisik, bagi aktivitas sehari-hari dari korban itu tadi. Ya. Kalau korban itu sampai kok kemudian berkecil hati tidak mau sekolah, nah ini harus ditindak. Ya. Tapi kalau korban itu cukup mampu ditenangkan, kemudian dikasih pemahaman, ada korban yang situ sudah oke ya. Misalnya kalau saya posisi saya ya yang bullying oleh guru saya itu kan kita tidak mungkin kan kemudian kok saya menggugat guru saya gitu ya. Pak, lihatlah dulu Bapak ini. Itu tidak mungkin seperti itu ya. Nah, kita bisa juga mengajari mereka untuk melepaskan dari sesuatu yang buruk itu tadi tanpa harus membuktikan kepada orang-orang kalau saya ini enggak hitung kutil, enggak gitu, ya, gitu ya Bu ya. Kita enggak harus menyelesaikan masalah dengan cara memang masalah itu harus diselesaikan, tapi kita juga bisa menyelesaikan masalah dengan melepaskan masalah itu agar ya sudah gitu, ya sudah gitu ya. Asal itu tidak memiliki dampak yang secara psikis tadi. Ya. Kalau dampaknya sampai psikis, ini yang harus kita selesaikan. Ya. Psikis artinya kok kemudian membuat mereka tidak bersemangat belajar, tidak mau sekolah, tidak mau bergaul dengan teman-teman. Ini harus kemudian kita kita lakukan konseling, mungkin Ibu maaf guru BK. Bukan ya, biasanya guru-guru BK yang lebih tahu bagaimana cara menghadapi anak-anak korban dari bullying ini nanti. Ya, dilakukan observasi, dilakukan konseling, kemudian kalau parah itu bisa dilakukan terapi agar memulihkan kembali mental mereka. Seperti itu. Gitu ya Bu, ada yang masih mengganjal, kurang cek gitu. Misalnya kan kalau saya bukan guru BK, Iya, guru BK. Tapi misalnya anak lebih nyaman tidak dengan guru BK kadang-kadang. Oh iya, wali kelas ya Bu, iya wali kelas. Jadi bagaimana cara saya menangani sebagai wali kelas gitu. Sementara sebenarnya anak masih mau tapi masih ada ketakutan untuk sekolah karena takut dibully lagi gitu. Diajak lagi sama teman-temannya gitu. Padahal kita sudah berkonsultasi sama BK, orang tuanya juga, terus sama teman-teman juga sudah dikomunikasikan bahwa memang itu kurang baik. Siapa sih yang tidak menginginkan? Siapa yang orang yang menginginkan misalnya sempurna aja gitu, pengen wajahnya cantik, tinggi semampai, bodinya bagus. Cuma pasti wanita seperti itu. Yang laki-laki juga sama, punya ganteng, cakep, tinggi gitu. Putih kulitnya, tapi kan namanya itu kan sudah takdir ya dari Allah gitu. Jadi untuk menanamkan itu memang agak sulit. Karena tadi kata Ibu, karena usianya masih remaja, karena saya ngajar di SMA, setara SMA gitu. Jadi memang perasaannya mungkin masih tadi kata Ibu isinya label gitu. Jadi untuk menanamkan itu mungkin tadi seperti Ibu bilang, mungkin dia harus sama mereka, juga pendekatannya mungkin harus lebih mendekati lagi anak mungkin dengan berbagai bahasa mereka. Iya. Gini Bu, kalau Ibu dalam posisinya sebagai wali kelas, ini kalau anaknya yang bersangkutan itu percaya lebih nyaman dengan Ibu, itu juga lebih baik. Artinya rasa aman, ya, rasa aman, rasa nyaman yang Ibu berikan itu pengaruhnya besar sekali loh bagi anak korban bullying itu tadi. Karena apa? Karena dia merasa tidak terancam, karena mereka akan trauma, merasa terancam untuk dibully. Nah, tentunya teman-teman sekelasnya juga harus kita kondisikan untuk bisa menerima dia dan tidak mengulangi hal tersebut. Ya, karena betul-betul butuh sosialisasi ya. Bullying verbal ini seringkali dinormalisasi gitu ya. Gitu aja baper gitu ya. Padahal itu sesuatu hal yang
tingkat baper orang siapa sih yang tahu ya? Mungkin ada yang diejek gendut malah ketawa-tawa, mungkin ada juga yang sampai dibawa ke hati juga banyak gitu ya. Kan nggak ada yang tahu gitu ya. Makanya kita sosialisasikan kepada anak-anak bahwa bullying dalam bentuk apapun, entah itu verbal bullying, entah itu physical bullying ya, secara fisik atau secara verbal atau secara tingkah laku seperti kedipan mata dan yang lainnya, itu tidak boleh dilakukan. Ya, tidak boleh dilakukan. Kalau ibu memiliki kewenangan untuk mengatur kelas, kita bisa bikin peraturan. Ya, kita bisa bikin peraturan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan di kelas itu. Kalau verbal apa yang boleh dan tidak boleh. Misalnya, jangan menyebut seseorang dengan nama bapaknya gitu ya. Anak-anak kan biasanya gitu ya, nama bapaknya dibuat bullying kan, dibuat bahan bulian gitu ya. Kalau namanya nama-nama tertentu itu kita kasih peraturan secara tertulis. Kan nggak ada ya, jarang sekali ada bullying verbal. Kalau bullying non verbal yang memukul atau menjambak dan yang lainnya itu sudah jelas gitu ya. Kalau bullying non verbal itu seringkali tidak ada peraturan tertulisnya. Kalau di peraturan sekolah tidak ada salahnya juga kita bikin peraturan di dalam kelas. Kita ciptakan suasana kelas yang nyaman. Ini tidak hanya ke korban bullying dan ke pelaku bullying saja, tapi ke seluruh komponen kelas. Jadi mereka sebagai penonton, mereka sebagai apa ya? Mereka juga partisipan ya di situ ya. Harus terlibat dalam peraturan do and don'ts ini tadi. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa konsekuensinya, dan itu tadi peraturannya itu tadi. Bisa dipahami ya. Mungkin ada tanggapan yang lain. Baik, terima kasih. Mungkin karena memang di dalam kelas juga kita ada komitmen sebelum belajar, kita ada komitmen dulu, ada punishment-nya juga. Iya, punishment. Jadi mungkin sekarang tambahkan gitu untuk kalau bullying yang korban. Gitu. Tambahkan dalam peraturan kelas itu sama punishment-nya. Iya. Terima kasih masukannya Bu. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih atas sharing. Baik, terima kasih. Silakan bagi yang ingin bertanya kembali dari Sesi 2 ya. sesi 2 maksudnya. Ibu Ida mangga. Saya soalnya kelas jadi Oh. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya sudah bertemu dengan sekolah yang luar biasa. Masya Allah. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama adalah apa bedanya bullying sama roasting? Karena sekarang lagi booming ya roasting. Kemudian yang kedua, apakah menghindari pendampingan dengan anak yang bermasalah sebuah solusi? Bagaimana Bu yang nomor 2? Apakah menghindari pendampingan dengan anak yang bermasalah sebuah solusi? Berarti menghindari anak yang bermasalah. Ya, pendampingannya dihindari. Berarti anak yang bermasalah tidak didampingi. Iya. Oh, contohnya. Karena merasa itu sudah titik Akan terjadi pembiaran, gitu ya? Bukan. karena sudah merasa ini titik jenuh gitu ya. Sudah dikasih tahu begini. Oh, tapi tidak ada perubahan. Oh, sebagai Kalau saya memutuskan pendampingannya dihindari gitu. Apakah itu sebuah solusi? Oke, iya. Oh. Ya, satu Mungkin tidak ada cara lain gitu, Bu. Oh, Jadi iya. harus Sudah? Oh, cuma yang lebih ke ini menghindari itu lebih baik daripada didampingi gitu. Saya boleh menanyakan contoh kasusnya? Ya, Karena kita nggak bisa kan memukul rata sebuah studi kasus. anak yang main gadget secara terus-terusan sampai begadang-begadang, pagi-paginya sholat kesiangan, bahkan mungkin setelah sholat subuh tidur lagi. Terima kasih. Iya, seperti itu. sama-sama. Langsung saja Ibu. Biar. Perbedaan bullying dan roasting. Roasting para pejabat apa bukan? Kiki Saputri apa bukan? Bullying intinya itu ada
di apa ya, dari pihak yang memiliki kekuatan lebih besar ke dalam pihak yang cenderung lebih lemah. Kalau roasting, insya Allah ada perizinan sepertinya ya, ada kesepakatan kamu mau saya roasting apa enggak, seperti itu. Meskipun nanti pada intinya kok nggak suka disuruh cut gitu ya. Di situ itu sudah beda lagi ya. Kalau roasting itu sepertinya bukan bahan bullying, karena apa? Karena mereka dalam kesepakatan keduanya. Ya. Kalau bullying itu kecenderungannya mereka melakukan dari yang memiliki kekuatan yang lebih besar kepada yang lemah ini tadi, yang tidak. Jadi clear ya Bu ya. Oke, yang kedua, apakah kita bisa memiliki titik jenuh dalam mendampingi dari anak-anak yang kita anggap bermasalah itu tadi? Sebenarnya pembiaran kita itu berupa apa sih? Apa nggak kita tanyai lagi? Apa kita nggak komunikasi dengan dia lagi? Apakah pembiaran itu benar-benar kita diamkan? Kalau pembiaran itu benar-benar kita diamkan, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya. Tapi kalau kita sudah katakan, kita sudah jelaskan, kita sudah ajak ngobrol, kita sudah bikin quality time agar mereka mau terbuka dengan kita, kok tetap seperti itu gitu ya. Tidak apa-apa, tidak usah apa ya. Rasanya kok titik jenuh ini, kenapa kita mau lelah gitu ya menasihati? Insya Allah enggak kan Bu ya. Kita yakin saja bahwa dia akan berubah. Ya, yakin saja. Kalau kita biarkan, nanti usia 20 pasti dia sembuh-sembuh sendiri gitu ya. Nauzubillahi min dzalik, sebelum usia 20 dia menemukan sesuatu yang akhirnya membuat dia semakin terjerumus gitu. Nauzubillah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Karena kita nggak tahu nih kapan yang waktunya yang tepat, timingnya yang Allah gunakan untuk merubah hati anak kita, itu kita nggak tahu. Kita bisanya ikhtiar dulu ya. Titik jenuh itu siapa yang menentukan gitu kan, nggak ada yang menentukan. Kita terus saja berjuang ya. Mungkin lelah kalau sepekan mungkin ya Bu ya, sepekan ngasih jeda ya. Kita kan juga manusia ya Bu ya, pasti juga ada lelah. Mungkin nanti daripada yang keluar adalah kata-kata yang tidak enak atau bagaimana, kita kasih jeda aja. Tapi tidak berhenti ya. Kita kasih jeda, kita kasih istirahat diri kita. Kita juga butuh untuk mempertimbangkan kewarasan ya sebagai orang tua ya. Karena menghadapi yang gitu kan sangat menyulut emosi ya, emosi jiwa dan raga gitu ya. Itu pasti itu. Jadi kita juga mempertimbangkan, nggak apa-apa jeda dulu, istirahat dulu nggak apa-apa. Nanti ketika energi kita sudah terkumpul ya, ayo nak kita teruskan gitu ya, sampai mereka akhirnya mengerti. Kalau pada akhirnya mereka kapan mengertinya ini kok tidak ada ujungnya, kita yakinlah itu ikhtiar kita ya, usaha. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Gitu ya Bu ya. Sama-sama. Baik, itulah jawabannya Ibu Ida, bisa diambil itunya jawabannya, alhamdulillah ya. Baik, dilanjut Ibu. Tidak apa-apa ini ya, boleh. Ini sampai berapa? Kira-kira sampai berapa? Pukul 11 aja pas. Oh iya. Berarti dua lagi saja atau dua lagi. Di sini ada 4. 1, 2, 3, Bapak 4. Ibu boleh dipilih sama Ibu? Saya ini aja. Ya. Oh iya. Mungkin yang ini karena tadi kebanyakan dari ibu-ibu, sekarang mencoba dari Bapak ya yang Oh iya. Belum ya. Kita bentar Ibu dengarkan sudut pandang Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menanyakan terkait 3 lingkungan yang membentuk karakter. 3 lingkungan. Tadi ya, ada lingkungan sekolah, masyarakat, kemudian keluarga. Dan ketiga lingkungan ini tentu ada plus minusnya kan. Di masyarakat ada plus minusnya, di sekolah mungkin juga ada plus minusnya, di keluarga juga mungkin ada plus minusnya. Nah, pengaruh dari ketiga lingkungan ini yang paling dominan itu sebetulnya yang mana dan
dilihatnya dari sudut pandang banyak gitu ya. Apa yang kita harapkan itu yang plus gitu yang memuatkan. Tapi kalau ada yang plus, ini ada yang mungkin saling menyadarkan, gitu, ada yang bertolak belakang seperti apa pengaruhnya terhadap anak, proses itu seperti apa dampaknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan bullying. Bullying juga kan mungkin di sekolah juga ada bullying, ada yang tidak bullying. Di masyarakat kan bisa tidak juga terjadi bullying di masyarakat. Bisa. Iya. Dan kadang kita juga nggak sadar bahwa mungkin di keluarga juga mungkin ada bullying juga mungkin. Iya. Nah, Bentuk-bentuk. itu seperti apa di bullying yang ada di Keluarga. Iya. contoh-contohnya. Iya. Itu aja dua. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Dari 3 unsur tadi, ya, sesungguhnya yang paling memiliki potensi yang besar, ya, pengaruh yang besar itu di keluarga. Kan di keluarga apa? Kan di keluarga adalah anak itu tumbuh sejak kecil, bahkan sejak di dalam kandungan. Ya. Dari bibit-bibit inilah pembentukan karakter inilah sangat besar sekali penentuannya. Ya. Bagaimana cara orang tuanya marah, bagaimana cara orang tuanya menyikapi masalah, bagaimana cara orang tuanya mengendalikan emosi, bagaimana cara orang tuanya makan, bagaimana cara orang tuanya apapun, ya, hampir semua itu menjadikan cermin bagi anak-anak, dijadikan cermin bagi anak-anak. Jadi sebenarnya yang utama itu di rumah. Makanya ketika anak the golden age itu ya, itu pendidikan keluarga itu sangat diutamakan karena besar sekali pengaruhnya. Ya, ketika kemudian anak-anak sudah memasuki akil balik ya, sudah memasuki masa remaja gitu ya, itu mereka butuh pendidikan yang lebih luas, lebih komprehensif itu tadi. Ya. Tapi ketika anak-anak sudah butuh pendidikan yang luas itu bukan berarti kok keluarga menjadi tidak dibutuhkan, itu tidak. Tapi porsinya keluarga menjadi berbagi gitu ya. Pengaruhnya juga sama besarnya ya, karena anak kalau dulu ketika masih kecil pengaruhnya sangat besar karena apa? Dunia anak-anak di rumah ya, gitu ya Pak ya. Sangatnya besar. Kemudian semakin luas anak-anak masuk sekolah ya. Semakin luas lagi anak-anak bergaul dalam masyarakat, mereka mengikuti banyak hal, berteman dengan semua golongan, gitu itu menjadi lebih luas lagi tanggung jawabnya. Ya, berarti dimulai dari rumah itu tadi. Begitu ya Pak. Apakah ada pertanyaan satu? Apakah ada tanggapan? Kurang puas gitu ya? Kayak kurang gitu. Bentuk. Sudah cukup. Bisa di sekolah bagus gitu. Dan bagus kita pulang ke rumah. Mungkin belum sesuai harapan yang diinginkan oleh anak. Apakah ini akan mandek atau itu akan terus saling mempengaruhi. Ya, tidak bisa kok kemudian mandek, itu enggak. Keduanya akan saling terus mempengaruhi. Ya. Ketika anak ya di rumah ya, ketika anak di rumah sudah dipenuhi dengan masalah, ya, dipenuhi dengan masalah, dia tidak merasa dihargai, dia merasa dikecilkan ketika di rumah. Ketika di sekolah, sebaik apapun sistem sekolah ya, kalau di rumah anak tidak memiliki karakter yang kuat itu tadi, dia juga akan ketinggalan oleh teman-temannya. Ya. Dia akan tidak siap menerima pelajaran, dia akan tidak percaya diri. Karakter-karakter itu terkadang dibangunnya di rumah dulu. Ya, percaya diri, kemudian self love seperti tadi, itu kan fondasi-fondasi yang harus ada mereka sejak kecil gitu ya. Ketika kemudian mereka bersekolah, itu hanya sebagai penyokong agar lebih dari pendidikan di rumah untuk dikembangkan, gitu, lebih berkembang, lebih mekar lagi. Tapi bibitnya ada di rumah, begitu ya Pak. Sudah bisa ini nggak menyelesaikan gambaran masalahnya? Sudah kayaknya cukup, kok Pak, belum, jawabannya tuh. masih gitu, belum ya? Sudah cukup. Baik. Terima kasih. Yang kedua tadi, apa ya? Yang kedua. Contoh bullying. Contoh bullying di rumah, Masya Allah banyak sekali. Ya, di rumah itu rawan sekali terjadi bullying. Karena apa? Karena kita merasa
dekat ya. Pertama merasa dekat, yang kedua kita merasa wajar dengan kalimat-kalimat kita sebagai orang tua. Ya. Contoh yang saya sebutkan tadi, bullying kan sebenarnya adalah perilaku yang tidak menyenangkan ya. Tidak menyenangkan secara fisik, psikis gitu ya, tidak menyenangkan ya. Oleh pihak yang memiliki kekuatan ya terhadap pihak yang lemah ya. Kalau bullying secara fisik, misalnya kalau di rumah enggak ya Bun ya. Kalau secara verbal itu tadi sering sekali orang tua membuli anaknya. Ya, dengan cara apa? Kita tanya saja apa perkataan ayah bunda yang tidak menyenangkan. Kita lihat saja di situ. Mungkin ada ayah bunda kemudian kok meremehkan anaknya, membanding-bandingkan anaknya, kemudian kok mengecilkan anaknya. Itu bagian dari bullying juga. Itu bagian dari bullying juga. Mungkin itu nggak terasa bullying ya karena kok cuma gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu dampaknya secara psikis dari anak itu. Nah kita nggak tahu di situ. Itu bagian dari bullying juga. Mungkin kalau bullying yang verbal yang ngatain gitu ya, ngatain fisik atau ngatain apa itu nggak terjadi ya kalau di rumah. Ya masa anak sendiri dikatain gitu ya. Tapi kalau bullying tentang kemampuan, lebih ke sikap mungkin ya Bu dari orang tuanya gitu. Iya, kemampuan. Terus kok anak ini merasa dibully karena dia perilakunya, karakternya, baru di situ. Sering kali bullying di situ. Makanya bullying ini sesuatu yang terkadang dinormalisasi. Bullying verbal terutama dinormalisasi. Biasa aja gitu ya. Bahkan ada loh bullying yang niatnya memotivasi. Ya. Sebagai sentilan mungkin ya Bu, itu lebih ke sebagai sentilan gitu. Iya, pengennya memotivasi, memotivasi anaknya. Tuh anak mama, tuh anak tante Ida ikut olimpiade matematika, kamu main HP terus. Itu kan apa ya? Itu menyakitkan nggak di hati anak-anak? Sangat menyakitkan ya. Siapa? Mungkin ibunya nggak tahu. Anak tante Ida mungkin ikut olimpiade matematika, tapi aku jago gambar loh Bun. Ibu nggak lihat, karena ibu apa? Lihatnya olimpiade matematika. Nah, itu yang orang tua juga harus sering introspeksi. Itu bullying di dalam rumah. Hati-hati sekali, karena dampaknya secara psikis itu sangat berdampak untuk kedepannya ya Bu. Iya, kalau fisik kan mungkin kelihatan ya dampaknya, tapi kalau psikis kan nggak terlihat. Lebih ke kepercayaan diri, mungkin kepercayaan diri itu terutama. Hilang kesempatan ya Bu itu. Mengaruhi dampaknya. Begitu Bapak. Bagaimana Bapak, sudah cukup atau masih perlu ditambahkan? Sudah cukup, alhamdulillah. Baik, Ibu sudah saja atau mau saya kembalikan kepada panitia. Sudah saja. Tadi kurang 3 ya berarti. Yang 3 lagi. Mana itu Ibu? Yang Ibu yang hijab merah dari tadi kayaknya. Itu yang dari ujung juga. Oh ya, 3 ya. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanya tentang kenakalan remaja akibat dari anak korban broken home. Kalau bagi saya pribadi sih, saya harus setuju dengan istilah broken home. Saya lebih setuju broken marriage. Jadi jangan sampai anak broken child gitu. Juga memang ini banyak ditemukan kasus di sekolah, gitu ya. Kenapa anak ini nakal? Oh ternyata keluarganya, latar belakang keluarganya. Nah pertanyaan saya, bagaimana pendekatan seperti apa yang harus dilakukan terhadap anak tersebut yang melakukan kenakalan tersebut dengan background yang seperti itu, gitu ya. Dan ternyata setelah ditelusuri memang ada luka batin akibat itu, gitu ya. Kasuistis itu salah satunya. Kenapa hal begitu? Setelah ditelusuri ternyata ayah ibunya bercerai, ayahnya nikah lagi, ibunya nikah lagi, jadi seolah dia anak yang tidak diinginkan. Jadi bagi orang tuanya anaknya dianggap bermalu, kan kasihan sekali gitu anaknya. Nah bagaimana pendekatan terhadap anak tersebut, bagaimana upaya kita mencoba membantu mengobati luka batinnya. Terus yang kedua, bagaimana juga pendekatan terhadap orang tuanya, karena orang tuanya seorang berpasangan dari ayahnya dan ibunya, jadi dalam pengasuhan neneknya. Sementara kadang ketika kalau ada masalah, ketiga-tiganya itu campur, jadi
sehari-hari nenek yang ngurus, tapi kalau ada misalkan kasuistis gitu ya, ayahnya ibunya tidak menerima gitu. Jadi tiga asuhan jadinya, mungkin itu juga yang membuat anaknya bingung. Nah, bagaimana pendekatan terhadap orang tua? Jadi sebagai sekolah harus ke siapa dulu nih ngomongnya, apakah ke ayahnya, apakah ke ibunya, apakah ke neneknya? Terima kasih. Iya. Sebelumnya saya tanya dulu, ini dalam konteks kita sebagai pendidik guru. Ya. Baik, ketika kita dalam posisi sebagai guru, sebenarnya apa ya? Yang kita lakukan adalah sebatas merangkul. Artinya apa? Dan berikhtiar. Ya. Artinya apa? Artinya anak ini ya sudah tumbuh besar, ya karakternya dibentuk dari keluarga yang seperti itu, gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah pelan-pelan untuk menyembuhkan luka batinnya itu tadi. Ya. Dan mungkin kok dampaknya nggak ini ya? Karena apa? Karena kita hanya berusaha menyembuhkan luka-lukanya itu tadi. Artinya seperti ini, yang memiliki seharusnya menyembuhkan luka batinnya itu kemampuan yang terbesar dari keluarganya dulu. Bagaimana kalau keluarganya sama sekali tidak support gitu ya? Yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah membantu semaksimal mungkin yang kita bisa. Ya, semaksimal mungkin yang kita bisa apa? Kita rangkul anak itu, kita buat dia merasa nyaman. Yang terpenting adalah jadikan dia merasa mencintai dirinya sendiri. Karena apa? Karena anak ini seringkali merasa tidak berharga. Ketika perasaan tidak berharga itu muncul, banyak sekali karakter-karakter negatif akan muncul. Ya. Apa itu? Seperti malas akan belajar, kemudian cenderung ke hal-hal yang negatif. Karena apa? Karena mereka tidak merasa berharga. Yang bisa guru lakukan apa? Terus memberikan motivasi, kemudian diskusi-diskusi yang diarahkan ke yang positif, kita beri kepercayaan dia kepada dirinya sendiri. Ketika kita mempercayai dia, insya Allah lambat laun dia juga akan memiliki kepercayaan diri. Bagaimana kalau kepercayaan diri kita yang kita berikan, tapi dihancurkan di rumah, gitu ya? Itu di luar kendali kita, ya. Karena kita sebagai pendidik, ya, kita hanya mampu memberikan waktu kita selama kita dengan dia. Ketika kemudian mereka kembali ke rumah dan kemudian mereka mendapatkan ibaratnya luka-luka lagi, ya, yang bisa kita lakukan itu lagi. Terus mengulang. Ya, harus mengulang itu lagi. Meskipun itu akan menjadi PR yang besar, gitu ya. Tidak masalah, tidak apa-apa, gitu ya. Yang penting adalah jangan sampai anak itu ketika di samping kita, dia akan semakin merasa tidak berharga. Paling tidak ketika dia memiliki guru yang menjadikannya sebagai guru yang menjadi orang yang bisa dipercaya, ya. Kemudian anak itu mau bercerita, kemudian anak itu mampu bangkit mempercayai dirinya, ya. Meskipun itu sebatas di sekolah, ya, sebatas ketika diskusi, ya, nggak apa-apa. Meskipun itu kemudian kok dia kembali ke rumah kok kemudian menjadi anak yang kecenderungan negatif lagi, tidak apa-apa, karena itu di luar kendali kita, ya. Karena itu di rumah kan. Ya. Kemudian ketika orang tuanya tidak mau bekerja sama, itu tadi, itu masalah yang kompleks sekali yang harus diselesaikan banyak pihak. Ya. Kalau kita sebagai pendidik, kita hanya bisa menyampaikan sudut pandang kita saja. Ya. Hasil dari yang kita ikhtiarkan itu tadi, itu bukan tanggung jawab kita. Ya. Kalau orang tua dari anak-anak itu tadi kemudian kok tetap bersih tegang gitu ya, kita sebagai guru kan tidak punya kewenangan untuk yang rukun dong, ini anaknya nggak dipikirin. Kita kan nggak punya kewenangan seperti itu. Gitu. Kita hanya bisa melakukan hal-hal dalam batas kita saja. Nanti kalau kita semakin ini, jangan-jangan malah merasa tercampuri terlalu dalam, itu malah mereka merasa tidak nyaman gitu. Gitu ya Ustazah ya. Mungkin ada yang ingin ditanggapi. Komunikasi tentang harusnya sih idealnya dengan orang tua. Tapi kalau orang tuanya seperti itu ya, kalau neneknya gimana, bisa nggak ya? Karena
seringkali nenek kan kemampuan untuk ininya kan iya, mereka Cakapan. cenderung apa ya, memiliki batasan gitu ya. Dengan anak cenderung membiarkan gitu. Maaf kalau di sini ada yang sudah nenek, ada sudah kakek. Memang kasih sayang kakek nenek itu memang kasih sayang kakek dan nenek itu luar biasa kan untuk cucunya. Jadi tidak bisa disalahkan juga gitu. Ya. Yang memiliki tanggung jawab harusnya memang orang tuanya. Tapi kalau kondisinya seperti itu, memang itu di luar kendali kita dan itu kompleks sekali masalahnya. Ya. Tidak bisa diselesaikan dengan cara kok ngobrol saja, itu enggak, karena luar biasa. Yang penting kita sebagai pendidik, kita ikhtiarkan yang terbaik, kita dampingi anak-anak, ya, kita motivasi, kita ajak mereka sharing, kita tanamkan hal-hal yang Disadarkan. positif. Insya Allah itu bagian dari ikhtiar kita. Mengenai hasilnya itu di luar kendali kita, ya. Gitu saja ya Ustazah. Seperti itu Ibu, bisa dipahami. Alhamdulillah baik. Mungkin dilanjut kepada Ibu yang di ujung. Maka silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya Bu, kita di rumah udah maksimal untuk mengajarkan anak tidak jadi pembuli. Ketika di sekolah sama di lingkungan bermain, anak tuh ada yang membuli. Jadi kalau di sekolah istilahnya apa waktu, jadi si anak tuh jadi pembuli. Nakal itunya muncul. Dia ingat nakalnya Dalam mungkin ya Bu. keadaan yang paling mendesak gitu, lebih baik anak jadi pembuli atau yang dibully. Oke, silakan orang tua. Ini pilihannya hanya dua itu ya, nggak boleh pilih yang lain. Perlu diteruskan yang dua-duanya. Pandangan dua-duanya. Kalau memilih gimana ya? Sama-sama tidak baik soalnya. Ya, harus milih. Arahkan dulu. Sebenarnya gini, intinya apa sih? Intinya yang apakah bullying atau tidak bullying itu apakah memberikan dampak ya sebenarnya? Karena ada kan bullying itu nggak memberikan dampak juga ada. Ya, Secara anak-anak itu harusnya memang kita tanamkan, kita ajari. Kalau kamu dikatain harus apa gitu ya. Kalau kamu dipukul itu harus apa? Itu anak-anak harus tahu. Bahkan anak yang sekecil anak TK itu mereka harus tahu. Kalau kamu dikatain apa yang dikatain misalnya fisik gitu ya, it's okay, nggak apa-apa, itu berarti dia menghina ciptaan Allah, kamu nggak usah marah, ya udah ya. Tapi kalau kamu dipukul, ya kamu lihat aja dulu, kalau kamu dipukul, kamu pukul balik tidak apa-apa, tapi kalau kamu dipukul balik kelihatannya kamu kalah, cari guru. Anak harus tahu itu, ya. Jadi kalau dia terancam gitu ya, dia pukul balik nggak masalah. Kalau dia terancam, asal jangan yang mulai duluan. Tapi ketika dia kok kelihatannya memukul balik itu dia akan kalah, ya. Dia harus segera lari minta pertolongan ke guru. ya, karena itu hal yang sudah membahayakan. Yang tadi kan pertanyaannya tapi pilih mana gitu kan, tidak ada yang bisa dipilih dari keduanya gitu ya, karena keduanya itu akan menimbulkan masalah. Yang utama adalah masalahnya itu tadi, apakah anak yang pembuli itu adalah anak yang percaya diri gitu ya, seolah-olah yang dibully itu anak yang rendah diri. Nggak selalu seperti itu gitu ya. Anak yang pembuli itu bisa jadi juga bisa anak yang tidak percaya diri terhadap hal-hal tertentu. Ya, misal dia merasa terancam dengan kelompok tertentu, dia akan cenderung membuli kelompok lain. Itu bisa jadi. Jadi kan ini juga bermasalah kan yang pembuli. Bukan kok berarti pembuli itu berkuasa, itu dia enggak. Kok hebat gitu, kayak pemberani gitu, enggak gitu ya. Karena bisa jadi dia juga punya apa ya, luapan emosi untuk disalurkan ke dalam seorang yang lebih lemah itu tadi. Dan dampaknya ke yang pembuli, ke yang dibully itu juga luar biasa. Jadi keduanya tidak ada yang bisa dipilih. Kalau kita harus memilih mana anak kita gitu ya,
tangguh mental aja, nggak dibully dan nggak membuli. Ya. Kemudian kalau anak kita harus dibully, ya kita siapkan mentalnya dulu anak kita. Ya, kalau misalnya kita kan bisa kasih tahu ya, anak-anak itu biasanya diejek terlambat aja marah ya, apalagi maaf ini anak-anak usia berapa dulu? TK ya, karena TK. tadi bilang si kecil ya. Anak-anak tuh kadang masalah yang sepele aja itu marah gitu ya. Dibilang jajanku lebih banyak itu sudah marah gitu ya. Jajanmu lebih sedikit, jajanku lebih enak itu sudah marah gitu. Dan itu terkadang hal-hal yang seperti itu kan apa ya, dalam kemampuan bersosialisasi mereka akan terjadi pembelajaran gitu. Nggak apa-apa kita ajari anak-anak itu jawab juga gitu loh. Ya kita ajari jawab aja. Kalau misalnya jajanmu lo sedikit, jajanku banyak, jajanku enak-enak, kita ajari saja jawab. Ya, yang pertama adalah kemampuan menjawab itu adalah dimiliki oleh anak-anak yang percaya diri. Iya. Kembali lagi Pada intinya kepercayaan diri ya. percaya diri. Karena kalau dia percaya diri, dia berani membela dirinya, nggak merasa kecil gitu. Iya. Jadi kalau disuruh memilih sebenarnya nggak ada yang bisa dipilih di antara keduanya itu. Ya, biasa. Ya. Baik. Itu ya. Bagaimana Ibu, sudah cukup? Alhamdulillah baik. Dilanjut Ibu. Ya. Satu lagi terakhir Mangga Ibu. Mic-nya. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis dari orang tua SD IPM Kampung. Atau Pak ya, saya panggil masih muda. Saya sering rajin hati diskusi dengan orang tua. Ini masih baru gitu ya. Ini masalah bully. Jadi dia baru mulai terdeteksi akibat bullying dari masa kecil sampai sekarang SMA kelas 2. Kelas 2 mulai terdeteksi itu dia umur SMA kelas 2. Jadi ketika waktu kecil, ketika dibully apa-apa, orang tua kembalikan misalnya nggak boleh gitu, nggak boleh dibalas, jadi positif kan. Mungkin itu memang benar kita memberikan sesuatu. Tapi ternyata ketika SMA kita timbul kecemasan, kemudian dia berkerumun atau ketika ada anak yang membuli dia waktu SMA itu, jadi dia timbul seperti gelisah, ketakutan. Itu dia terdeteksi ya, tapi dia tuh orangnya kecil, riang. Jadi kita tidak tahu, orang punya juga tidak tahu, saya tidak mengenal dia, tidak tahu bahwa ada sisi mental dia yang terganggu gitu. Kita tidak tahu, orang tuanya juga tidak tahu. Akhirnya memuncak kembali itu memuncak dia tidak mau sekolah. Tiba-tiba yang terjadi tidak menunggu diri dulu, tidak dikasih kebebasan banyak temannya, tidak tiba-tiba menunggu diri, tapi tiba-tiba dia saya nggak mau sekolah. Kenapa nggak mau sekolah? Ada teman aku yang begini, udah nggak apa-apa, dia. Tapi itu kan dia mau sampai dia mau seminggu nggak mau sekolah. Ternyata kita berkomunikasi dengan gurunya ya, dia ada guru BK, kemudian terus begini, akhirnya dia sakit, jadi tidak bisnis, jadi dia sakit. Perasaan dia itu panas, tapi memang panas. Akhirnya setelah kita berdiskusi, coba kita ke medis. Ternyata di medis sebenarnya tidak ada apa-apa dan disarankan untuk ke psikolog atau psikiater. Ternyata yang bikin kaget itu hasil dari psikologi sama psikiaternya itu, ternyata dia itu sudah melihat itu dan sudah tertanam dalam dirinya bahwa aku itu panas, tidak mampu ini. Padahal dia bertolak belakang dengan apa yang ada dalam dirinya. Ternyata yang paling mengagetkan bagi orang tuanya,
ada kecenderungan untuk bunuh diri. Nah itu yang jadi orang tuanya nggak siap dia yang nangis lah gitu ya setelah ada rangkaian itu di rumah sakit Trisate ya yang susu kemudian setelah itu juga udah beberapa rangkaian tidak langsung sekali pertemuan langsung ada hasilnya seperti itu karena ada rangkaian itu ini sampai ibunya juga nggak kaget dan kami juga sebagai teman ibunya konsentrasi sains itu juga tidak menyangka bahwa dia punya pemikiran seperti itu atau kecenderungan seperti itu karena berbeda dengan apa yang dia tampilkan. Iya. Dia chill, dia bergaul. Nah pertanyaannya sebagai penonton ini kita kaget gitu ya seperti itu. Bagaimana sih sebenarnya yang harus kita lakukan gitu ya? Kadang kita tidak bisa menyetop orang lain untuk tidak berbuat apa-apa kepada anak kita. Tadi seperti itu tadi kita tidak bisa menjaga 24 jam. Dan kalau kita khawatir, ya berarti kita mau mana? Dan itu tidak baik juga, gitu ya. Nah, maksud saya tuh bagaimana kita sebagai orang tua nih karena memiliki ilmu begini apapun, apalagi sekarang pergaulan itu lebih dari apa yang kita perkirakan di zaman dahulu kita. Dan itu yang kedua, bagaimana triggernya? Kita melihat triggernya si orang itu kan bagaimana melihatnya di anak tuh harus segera di psikolog atau ke psikiater jangan sampai tiba-tiba itu udah besar gitu ya. Kita juga sebagai orang tua nggak tahu gitu sih anak ternyata kalau misalnya begini nanti sama kita diberikan nasihat yang agak keras takutnya kan seperti itu gitu. Nah bagaimana itu kapan triggernya? Kemudian bagaimana kita tahu gitu? Sedangkan dia seperti itu, gitu. Banyak kasus seperti ini, gitu. Saya baru aja Bisa. sebagai orang tua yang punya anak juga khawatir gitu. Ternyata yang dianggap sama kita baik-baik saja. Terima kasih. Iya, cukup panjang, tapi ini adalah fenomena ya. Artinya tidak satu dua ya seperti itu. Banyak sekali fenomena anak sekarang yang merasa tidak sehat mentalnya. Remaja-remaja itu banyak. Bahkan di TikTok, nauzubillah sampai ada tren ya. Tren apa? Tren bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Itu ada seperti itu. Pengaruhnya, di antara pengaruhnya media juga luar biasa. Isu-isu kesehatan mental semakin orang banyak tahu, tapi kenapa semakin banyak yang tidak merasa sehat mental? Ya. Yang pertama saya ingin komentari adalah eksekusi untuk segera membawa ke ahli itu adalah yang paling tepat. Ya. Karena itu sudah di luar kemampuan kita untuk menanganinya. Ya. Anak-anak sudah seperti itu harus diterapi, ya, konseling secara terus-menerus, harus didampingi oleh psikolog yang mampu berkomunikasi, menggali masalahnya, mampu mengarahkan dengan cara yang tepat gitu ya. Kalau orang tua atau guru kan mungkin kemampuan untuk konseling itu mungkin hanya terbatas komunikasi aja, takutnya juga akan menyudutkan emosi dan lain sebagainya. Yang nomor dua yang ingin saya komentari adalah bekal yang terbaik untuk anak-anak kita, kesehatan anak-anak kita, bukan melindungi mereka dari masalah. Ya. Karena apa? Anak-anak harus siap dalam emosi apapun. Dari kecil kita seringkali menginginkan anak kita baik-baik saja, ketawa-tawa, kemudian anak-anak kita selalu ceria. Ya. Ketika anak kita menangis sedikit, merengek sedikit, kecewa sedikit, kita langsung ngasih sesuatu agar emosinya itu tuntas. Menangis, menggebu-gebu, kita kasih HP langsung diam. Itu adalah pemangkasan emosi, ya. Sehingga anak tidak mampu mengerti apa itu emosi. Ya, emosi itu apa sih? Anak itu harus kita kasih tahu. Oh ini loh rasa kecewa. Oh ini loh rasa sakit hati. Oh ini loh rasanya terluka, dihina, itu kayak gini rasanya. Oh ini loh rasanya kecewa dengan orang lain, rasanya begini dan begitu. Anak-anak harus tahu rasanya itu. Cara agar mereka tahu adalah kita kasih tahu, kita izinkan mereka merasakan itu. Ketika mereka kecewa, menangis, kita kan pengennya langsung di-cut ya.
udah nggak usah nangis lagi. Padahal nangis itu adalah mereka sedang merasakan emosinya, itu boleh. Merasakan emosi itu boleh. Tapi yang selanjutnya kita ajarkan adalah menyalurkan emosinya itu tadi dengan cara yang baik. Ketika sudah merasakan emosi, kecewa, sakit hati, nggak apa-apa, ya. Kecewa nggak apa-apa, sedih boleh. Namanya kamu diejek, namanya kamu dibully, namanya kamu dihianati teman, namanya teman kamu ingkar janji. Kamu kecewa nggak apa-apa, sakit hati nggak apa-apa. Tapi kita kasih tahu juga bagaimana cara menghadapi perasaan itu. Ya. Anak-anak seringkali tidak tahu cara menyalurkan perasaannya, sehingga disalurkan dengan apa? Dengan frontal, mungkin dengan update status, atau mungkin dengan cara marah-marah gitu ya. Cara menyalurkannya gimana? Kalau kamu marah, nangis nggak apa-apa, ya. Nangis nggak apa-apa, tapi teriak-teriak nggak boleh. Ya, mungkin teriak-teriak akan mengganggu orang lain, teriak-teriak akan lain sebagainya. Nangis nggak apa-apa. Kamu bisa melakukan hal-hal yang tidak merugikan diri kamu sendiri dan orang lain. Ya. Apa contohnya merugikan diri sendiri ya? Mungkin kamu akan update status yang jelek-jelek ya. Mungkin kamu mengumbar-umbar aib kamu di media sosial ketika kamu sedang emosi. Itu yang nggak boleh ya. Ketika kamu marah, ketika kamu sedih, ketika kamu sakit hati, kamu harus apa? Cerita. Kamu cerita ke siapa? Cerita orang yang kamu percaya. Itulah kenapa tadi saya bilang kita harus menjadi teman bicara yang baik untuk anak-anak kita. Karena apa? Karena emosi itu sangat butuh disalurkan. Anak-anak seringkali tidak tahu bagaimana cara menghadapi emosinya. Sehingga kita harus cari jalan keluar nih. Nah ini loh, apa kerannya emosi harus dialirkan, itu harus kita buka. Emosinya itu kayak gini. Emosi bukan untuk dihindari. Kecewa itu boleh, sakit hati dan lainnya itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kita harus mencari saluran agar emosinya itu teralirkan. Bisa jadi yang Ibu sebutkan tadi ceritanya itu adalah gumpalan atau itu adalah sebuah bom ya yang tertimbun sudah lama menjadi bom waktu, sehingga pada masanya sentilan sedikit saja bisa membuatnya meledak. Ya, itulah pentingnya kita menerima anak-anak kita dalam kondisi apapun. Sekalipun katakanlah mungkin anak-anak kita berbuat sangat nakal, siapa lagi kalau bukan kita yang bisa menerima mereka? Ya, kita buka tangan kita rangkul mereka, kita bantu mereka untuk melewati masa-masa, bisa dibilang kan masa-masa sulit ya remaja itu. Bahkan memahami diri mereka pun sulit gitu loh. Ya. Jangankan kita, mereka sih sulit memahami diri mereka. Ya, kita bantu mereka untuk mengenali emosinya, merangkul emosinya, menyalurkan dengan baik emosinya. Begitu ya Bu ya, tindakan preventifnya. Sudah? Ya. Langkah pertamanya psikolog dulu atau psikiater? Seringkali psikiater itu kalau sudah membutuhkan penanganan seperti medis, seperti obat. Ya, itu kalau itu yang sudah istilahnya kronis gitu ya, parah gitu ya. Kalau dia nggak bisa menenangkan diri, kemudian dia sampai sakit yang Ibu sebutkan tadi kan dia harus minum obat kan. Nah itu psikiater. Tapi ketika masalah itu mampu disalurkan dengan cara dibawa ke psikolog. Kalau psikolog itu lebih ke Mencurahkan gitu. Iya, observasi, konseling, terapi gitu. Bukan obat-obatan. Yang berhak meresepkan obat-obatan adalah psikiater. Itu tadi. Iya. Bagaimana Ibu, sudah cukup? Alhamdulillah. Cukup ya. Ya, Berapa alhamdulillah, tadi Ustazah? Pertanyaannya berapa? Ada sudah cukup Ibu. Ya. Dari sesi Tadi dua. totalnya berapa tadi? 4, 6 ada Ibu ya? 6. Masing-masing orang ada 2. Iya. Masya Allah sekali di sini ya, pada antusias dengan tema sekarang ini tentang parenting, bagaimana cara kita mencegah dan mengatasi kenakalan remaja di sini ya. Iya. Mungkin paling penting itu iya benar, peran orang tua ya Bapak Ibu sangat penting sekali dalam mendidik anak-anak kita, dan tentunya sebelum kita ke anak-anak tentunya diri kita terlebih dahulu yang harus beres dengan diri kita gitu. Jadi dalam mengajar ke anak-anak juga bisa baik seperti itu. Baik, nah Ibu sekalian, Bapak Ibu, di sini selain kita belajar dengan melakukan seminar seperti ini, di sini Ibu Putri Zakiyah membuat buku tentang parentingislam.com, inspirasi pengasuh buah hati dan pendidikan Islami.
Bapak Ibu bisa melihat di Instagramnya ada di sini inspirasi Zafa. Nah, barangkali dari Bapak Ibu yang ingin membaca buku-buku mengenai parenting, tentang pernikahan, mental health and happiness, di sini ada Bapak Ibu. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang membuat karya tulis, buku di sini ada. Nah, bisa diterbitkan di penerbit sama Zafa ya Bu, yang ada tempatnya di Blitar. Kalau tidak salah ya, di Blitar Bapak Ibu. Baik, cukup sekian mungkin yang dapat disampaikan oleh Ibu Putri Zakia ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini berkah, bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan kepada anak-anak ibu bapak sekalian. Baik, kita akhiri acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.